Tanggal 9 Juli tahun 1945, bagian dalam sinagoga Keriot, tempat tepat di mana mereka membaringkan di atas tanah Saul, yang meninggal sesudah melihat kemuliaan mendatang Kristus. Di tempat ini, dalam suatu himpunan halayak ramai dari mana Yesus dan Yudas muncul, mereka adalah yang paling tinggi dan wajah keduanya bersinar, yang satu karena kasih, yang lain karena sukacita melihat bahwa kotanya selalu setia kepada Tuhan dan tampil beda dari yang lain dengan menyampaikan hormat khidmat kepada Sang Guru. Ada orang-orang terpandang Keriot dan sedikit lebih jauh dari Yesus adalah para penduduk yang berdesakan bagai benih dalam karung. Sinagoga begitu penuh sesak hingga sulit untuk bernapas, meski pintu-pintu terbuka. Dan demi memberikan hormat kepada Sang Guru dan mendengarkannya, mereka berakhir dengan keonaran begitu rupa dan kebisingan begitu rupa hingga tidaklah mungkin untuk mendengarkan apa-apa. Yesus menerima situasi itu tanpa mengeluh dan diam. Tetapi yang lain-lainnya menjadi tidak sabar. Mereka mengangkat tangan dan berteriak, "Tenang!" Tetapi suara mereka lenyap ditelan hingar-bingar, bagai suatu seruan di pantai yang berbadai. Yudas tidak membuang waktu. Dia memanjat sebuah bangku yang tinggi dan saling membenturkan lampu-lampu yang tergantung berkelompok, satu dengan yang lainnya. Logam-logam cekung itu menggema dan rantai-rantainya bergemeretakan satu sama lainnya, bagai alat-alat musik. Orang banyak pun menjadi diam dan pada akhirnya adalah mungkin untuk mendengarkan Yesus berbicara. Ia berkata kepada kepala sinagoga, "Berikanlah kepadaku gulungan ke-10 dari rak itu." Dan begitu ia mendapatkannya, ia membukanya dan menyerahkannya kembali kepada kepala sinagoga dengan berkata, "Bacakanlah bab keempat dari kisah itu, kitab kedua Makabe." Kepala sinagoga taat dan mulai membaca. Dan perebutan jabatan dari Onias, kejahatan-kejahatan Yasen, pengkhianatan Menelaus dan perampasan-perampasan disajikan sebagai permenungan dari mereka yang hadir. Bab usai, kepala sinagoga menatap pada Yesus yang mendengarkan dengan seksama. Yesus mengangguk tanda bahwa itu cukup dan lalu berpaling kepada orang banyak, "Di kota muridku yang paling terkasih ini, aku tidak akan menyampaikan perkataan sebagaimana biasanya untuk mengajarmu. Kami akan tinggal di sini selama beberapa hari dan aku ingin dia menyampaikannya kepadamu, sebab dari sinilah aku ingin memulai kontak langsung, kontak terus-menerus antara para rasul dan orang banyak." Hal itu sudah diputuskan di Galilea atas, di mana berhasil gemilang untuk pertama kalinya. Tetapi kerendahan hati para muridku menyebabkan mereka undur diri ke belakang layar, sebab mereka takut kalau mereka tidak mampu dan kalau mereka akan merampas tempatku. Tidak, mereka harus melakukannya. Mereka akan melakukannya dengan baik dan membantu guru mereka. Karena itu arta apostolik yang sebenarnya haruslah dimulai di sini, dengan menggabungkan dalam hanya satu kasih saja perbatasan-perbatasan Fenisia Galilea ke negeri-negeri Yudea yang di selatan, yang berdampingan dengan negeri-negeri matahari dan pantai. Sebab Sang Guru tidak lagi mencukupi bagi kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Dan juga sebab adalah benar bahwa anak-anak elang harus meninggalkan sarang mereka dan melakukan penerbangan pertama mereka sementara matahari masih bersama mereka dan sayap kuatnya dapat menopang mereka. Oleh sebab itu, sepanjang hari-hari ini, aku akan menjadi sahabatmu dan penghiburmu. Merekalah yang akan menjadi sabda dan akan menebarkan benih yang telah aku berikan kepada mereka. Karenanya aku tidak akan mengajar di hadapan publik, tetapi aku akan memberikan kepadamu suatu hak istimewa, suatu nubuat. Aku memintamu mengingatnya untuk masa mendatang ketika peristiwa yang paling mengerikan dari umat manusia akan menggelapkan matahari dan dalam kegelapan hatimu mungkin dihantar untuk menghakimi secara salah. Aku tidak ingin kamu dihantar pada kesesatan, sebab dari saat pertama kamu telah baik kepadaku. Aku tidak ingin dunia berada dalam posisi untuk mengatakan, Keriot adalah musuh Kristus. Aku adil, aku tidak dapat membiarkan kritikan, entah mendengki melawan aku atau mengasihi aku, untuk dapat mendakwamu bersalah melawan aku, dengan didorong oleh perasaan-perasaannya.
Seperti adalah tidak mungkin untuk mengharapkan kekudusan yang sama dalam diri anak-anak dari sebuah keluarga besar, demikianlah tidak mungkin mengharapkannya dalam sebuah kota yang besar. Tetapi adalah akan sungguh melawan cinta kasih mengatakan, seluruh keluarga atau seluruh kota adalah terkutuk, karena satu anak yang jahat atau satu warga yang jahat. Karena itu dengarkanlah, lalu ingatlah, senantiasalah setia, dan seperti aku begitu mengasihimu hingga ingin melindungimu dari suatu dakwaan yang tidak adil, demikianlah kamu harus mengasihi mereka yang tidak bersalah. Selalu, siapapun mereka itu, apapun mungkin hubungannya dengan mereka yang bersalah. Sekarang dengarkanlah, saatnya akan tiba ketika di Israel akan ada pelapor-pelapor harta perbendaharaan dan negeri, yang dengan harapan menjalin persahabatan dengan orang-orang asing, akan berbicara jahat mengenai imam besar yang sesungguhnya, menuduhnya bersekongkol dengan musuh-musuh Israel dan dengan perbuatan-perbuatan jahat melawan anak-anak Allah. Dan demi mencapai tujuan mereka, mereka dapat melakukan kejahatan-kejahatan, dengan menimpakan tanggung jawabnya pada yang tak bersalah. Dan saatnya akan tiba, masih di Israel, bahkan lebih dari masa Onias, ketika seorang yang tercela, dengan intrik untuk menjadi pontif, akan pergi kepada para penguasa di Israel dan akan merusakkan mereka dengan emas perkataan-perkataan dusta, yang bahkan lebih tercela, dan akan memutarbalikkan kebenaran fakta-fakta, dan dia tidak akan berbicara melawan kejahatan-kejahatan. Sebaliknya, demi mengejar tujuan memalukannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk merusakkan adat kebiasaan demi dapat mencengkeram dengan lebih kokoh jiwa-jiwa yang dijauhkan dari persahabatan dengan Allah, segalanya demi mencapai tujuannya.